Smart FM presents Tay Day Way Show with Tung Desem Wadding In. Tay Day Way Show. Sembilan 95,9 Smart FM The Spirit of Indonesia. Selamat sore Anda semuanya yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan ya. Kita akan berikan semangat baru untuk Anda supaya dalam perjalanan meskipun ya macet-macet di mana-mana tetap bisa bersemangat ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Tung. Nah ini Pak Tung Desem sudah tidak asing lagi buat Anda. Mbahnya dahsyat, rajanya dahsyat. Pokoknya segala yang dahsyat itu Pak Tung deh gitu ya. Selamat sore Pak Tung. Sore yang dahsyat. Dahsyat. Cuaca di sana bagaimana? Cerah. Ah serius? Yes, di sana gelap. Oh, di luar sih gelap walaupun di dalam studio cerah gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Harus dahsyat. Di hati kita cerah. Di hati kita mesti cerah ya. Oke. Pak Tung, sore hari ini Pak Tung kita mau mengangkat topik 3 keterampilan menjadi orang kaya. Ya, yang membuat kita jadi kaya. Yang membuat kita jadi kaya ya. Ya. Oke. Ternyata untuk menjadi kaya itu butuh keterampilan ya Pak Tung? Betul sekali. Nah Pak Tung silakan boleh diulas nih satu persatu apa keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi orang kaya. Ini salah satu yang nomor 1 yang paling penting ini hasil perenungan saya. Kenapa sih kok orang bisa kaya kemudian kok orang nggak kaya begitu ya? Nah ternyata nomor 1 ya selain urusan dari dalam kemampuan mental kita, kemampuan apa keyakinan kita, yes. Tapi kalau kita punya keterampilan ini, nah kita jadi kaya. 1 adalah keterampilan untuk melihat peluang. Saya ulangi ya. Peluang ya. 1 adalah keterampilan untuk apa? Melihat peluang. Nah, untuk mendapatkan keterampilan ini, kita butuh kemauan untuk meluangkan waktu, tenaga, uang, pikiran, fokus, serta energi gitu ya. Usaha gitu ya. Untuk bergaul, untuk mau membaca, untuk mau melihat, mau mendengarkan. Di kanan kiri kita ada hal-hal apa sih yang membuat orang jadi kaya gitu ya. Bergaul dengan orang kaya, kemudian mau melihat kok dia bisa kaya, caranya seperti apa yang dia lakukan. Jadi kita mulai peka terhadap satu yang namanya peluang. Dan untuk ini, setelah kita meluangkan waktu, yang kedua kita juga harus punya keterampilan. Ini masih masuk nomor 1 ya. Jadi 3 keterampilan. Jadi keterampilan yang pertama, untuk mampu membedakan bahwa ini peluang atau bukan, berarti kita harus mampu membandingkan tuh. Betul, harus ada kepekaan gitu ya. Ya, peka ini resikonya berapa banyak, terus kemudian untungnya berapa banyak. Nah, untuk kemampuan untuk melihat peluang ini, ternyata setelah kita meluangkan waktu dan bergaul serta belajar terus ilmu-ilmu, oh ini peluang, oh ini bukan peluang. Ini bahaya. Nah, sorry ngomong gitu ya. Nah, ini sekarang ini lagi ngetren. Saya sebut deh gitu ya, karena saya merasa gini, kalau saya salah tolong diralat, tapi kalau benar please tolong pemerintah ataupun pihak yang berwajib untuk mengusut misalnya begitu ya. Nah ini baru ngetren, ada perusahaan dari Rusia namanya 3M. 3M ini ngasih peluang. Nah peluangnya begini, Anda taruh berapapun 100 juta, Anda dapat 1% per hari. Wow. Jadi 1 bulan 30%. Terus tidak jelas usahanya apa. Ketika ditanya, oh ini saling membantu. Nanti yang di bawah yang membantu Anda. Terus kemudian atau yang di atas yang tidak ngambil komisinya membantu Anda. Dari Rusia 1. Yang kedua, pertanggung jawabnya gimana, tak ngerti gitu ya. Betul. Yang kedua, terus orang yang mencarikan itu dapat komisi. Maksudnya dapat komisi, oh saya ngerekrut siapapun dapat 5%. Nah terus kemudian komisi saya dibayarkan. Dan dibayarkan, oh sebulan dibayarkan dapat 30%. Sebulan 30%. Oke, nggak jelas usahanya dari Rusia. Nah, kalau ada orang menganggap ini peluang, kalau saya secara sederhana ini saya anggap membuat orang celaka ini gitu ya. Betul. Ada yang pintar gini, oh tenang Pak, saya taruh dulu 100 juta, setiap bulan saya ambil 30 juta, begitu kena 4 bulan saya sudah untung 120 juta toh. Nah, ya saya biarin pokoknya. Jadi kalau something happen, 100 jutanya hilang, enggak apa-apa. Pokoknya setiap bulan tak ambilin hasilnya 30 juta sampai dia mati. Enggak apa-apa, tapi itu merugikan yang di bawah toh. Oke. Nah, Pak Tung berarti memang kadang-kadang kita suka ada tawaran-tawaran, rayuan-rayuan yang menganggap biar cepat, biar ini, tapi kita perlu memang harus telusuri gitu ya. Latar belakangnya, backgroundnya apa gitu ya. Usahanya apa begitu. Terus usaha yang real pun belum tentu untung juga.
beberapa hari ini misalnya ada koperasi Cipaganti yang dihentikan, terus dibawa lari itu. Enggak dibawa lari sih, orangnya ketangkep masuk penjara. Tadinya niat mau bawa lari tapi ketangkep ya Pak Tung? Dia 3,2 triliun. Tapi kalau saya lihat itu dia mungkin itikadnya bukan money game, cuman dia usahanya nggak jalan gitu aja ya. Dia kan koperasi terus kemudian masuk ke macam-macam, kalau saya salah tolong diralat gitu ya. Jadi masuk ke alat berat, masuk ke tambang, masuk ke ekspansi yang luar biasa nggak karu-karuan. Dia menjadikan keuntungan 1,7% aja. Sampai 1,9, istilahnya 1 tahun itu 20%. Sebetulnya untuk pengusaha yang sukses, untung 20% setahun ya wajar-wajar dan mampu lah ngembaliin imbal hasil seperti itu. Tetapi gitu ya, kalau usahanya tidak jalan juga repot untuk mengembalikan janjinya seperti itu. Lah apalagi kalau 30% sebulan. Kalau 30% sebulan dan tidak jelas usahanya, dan orang rekrut, dan sekarang ngetren. Jadi beberapa waktu ini saya kemarin di Makassar, kemarinnya lagi di Solo, waduh lagi booming. Waduh saya bilang, pada waktu saya bilang, wah ini dilaporkan berwajib. Aduh Pak Kapolresnya juga ikut, Pak Kapoldanya ikut. Waduh saya bilang gitu. Nah itu nanti orang yang ngerekrut Kapoldanya bisa celaka gitu ya. Nah, kembali enggak gitu, kalau Kapoldanya ngamuk lah kamu celaka gitu. Padahal Anda hanya bermaksud cari untung tanpa bermaksud merugikan orang lain. Tetapi di dalam hal ini, kemampuan kita untuk melihat peluang, keterampilan melihat peluang, berarti selain kita meluangkan waktu untuk mau terbuka ya, lihat kanan kiri, belajar dari orang-orang yang sudah berhasil, ya kayaknya seperti apa, yang dari satu, untuk keterampilan yang nomor 1 ini, kita butuh kemampuan untuk membedakan bahwa mana yang peluang, mana yang istilahnya ini sudah. Loh, kalau yang Cipaganti bisa jadi itu, kalau menurut saya peluang itu cuman dia tidak bisa memanage usahanya dengan baik. Jadi akhirnya mestinya bukan itikat buruk dari awal untuk lari gitu ya. Kalau saya lihat dia usaha ini cuma dia rugi aja dan usahanya tidak jalan, terus akibatnya bingung mau mutar gini. Nah bilang mau mutar padahal bunganya jalan terus, pingsan juga dia tidak kuat untuk bayar. Nah tapi kalau yang 3M lebih parah lagi kan gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang istilahnya kalau yang 3M kalau saya lihat sudah dari awal itikadnya lah. Kalau saya salah ya dugaannya akan seperti itu. Tolong diralat, tapi kalau benar tolong ditelusurin dong. Ayo nanti kalau nggak korbannya banyak lagi nih. Baik Pak Tung, ini kan 2 contoh tadi itu Pak Tung kan memang banyak banget di sekitar kita. Misalkan gini ya, Pak Tung tadi mengatakan kita harus memiliki atau butuh kemauan untuk bisa menangkap peluang gitu ya. Lalu kemudian membandingkan mana peluang yang benar-benar peluang, mana yang enggak gitu. Berarti kan ini antara peluang beresiko sama enggak gitu Pak Tung. Nah sekarang tuh banyak loh, misalkan tawaran-tawaran franchise apa segala macam. Cipaganti kan franchise. Nah bagaimana kita bisa benar-benar punya pengetahuan gitu ya, bahwa itu peluang benar-benar bukan peluang yang beresiko membuat kita tuh jadi mati kutu gitu. Semua peluang selalu ada resikonya. Begitu ya. Walaupun kita deposito di bank, mungkin banknya kolaps terus ditutup gitu aja. Mungkin saja. Deposito ada tidak diganti, mungkin enggak. Mungkin aja. Mungkin enggak. Jadi ceritanya katanya kan kalau depositonya terdaftar di LPS lah. Kalau ternyata dicatat doang sama bank, tapi ternyata catatannya off balance sheet, istilah nggak mau off balance sheet itu tidak dimasuk di bank, dia buka pembukaan sendiri. Dia terbitkan deposito bank. Banknya kita bawa bilietnya. Tapi ternyata tidak tercatat di bank tersebut, mungkin enggak? Mungkin sekali. Nah, dijamin enggak? Enggak juga. Itu ya. Waktu jamnya kolaps, Anda pihak yang korban tidak bersalah. Tetapi gini, kita hanya sejauh mata memandang. Jadi ada 3 keahlian ya. 1, kita ahli, kita terampil untuk istilahnya mencari peluang, kan itu ya. Mencari dan melihat peluang. Oh ini peluang, oh ini bukan, oh ini bahaya, oh ini gini gitu ya. Dan itu pun yang kedua baru ahli menangkap peluang tadi. Bagaimana caranya menangkap, kita butuh apa saja gitu ya. Yang ketiga kita butuh keahlian untuk melipat gandakan peluang. Nah sekarang untuk keterampilan misalnya kita tawaran franchise segala macam. Nah selalu yang kalau saya diminta nasihat franchise, saya tanya dulu franchise-nya ini istilahnya usahanya sudah jalan belum lebih dari 4 tahun ataupun 5 tahun. Sebenarnya ada aturannya gitu ya. Makanya sekarang mulai bukan franchise lagi, tapi istilahnya business opportunity. Kalau franchise ada aturan, kalau nggak salah, kalau saya tolong dilihat ya. Ada yang harus minimal sudah jalan usahanya 4 tahun. Gitu ya. Nah kalau Anda baru buka terus di franchise kan, dan untung dari jualan franchise, tapi tidak untung dari penjualan. Nah, itu patut dipertanyakan ya Pak Tung. Nah itu sedih gitu loh ya. Dan gini, tidak semua usaha jalan. Tidak semua usaha jalan. Kalau menurut saya, nah ada orang yang memang dari awal itikadnya tidak bagus. Seperti kalau menurut saya juga ada yang 3M tadi gitu ya. Jadi please tolong
tolong kalau Anda dari 3M buktikan, kalau saya salah tolong diralat gitu ya. Ini dugaannya seperti itu. Tapi kalau yang dari 3M, apalagi dari Rusia, tidak ketahuan bentuk perusahaannya hanya menjanjikan keuntungan 1 bulan 30%, dan Anda jual kepada temannya yang lain dapat 5%, duitnya yang dibayarkan ya duit Anda sendiri. Nah, itu please mohon yang berwajib ataupun apa ini ya? Mengusut gitu ya? Lembaga Yayasan Pelindungan Konsumen. Betul. Ayo YLKI gitu ya. Coba ditelusuri ini benar-benar sudah merugikan kah? Nah, ini bakal alamat merugikan. Betul. Kelihatannya booming dan orang bilang, saya dibayar. Iya, coba ditarik baru-baru, Mbak, mesti mati. Betul, oke. Apalagi sekarang pembayarannya katanya sudah terlambat. Kalau ditarik sekarang, bayarnya nunggu orang lain dulu yang naruh duit. Ya, ini udah jatuh ketimpa tangga tuh, Pak. Dikasih seperti yang lain. Nah, itu satu. Yang kedua. Baik, Patung sebelum yang kedua, Patung bukakan keterampilan yang kedua. Ya. Iya, kita jeda dulu sambil kita undang smart listener untuk bergabung bersama dengan kita gitu ya. Mereka mungkin punya pertanyaan sehubungan dengan topik kita, 3 keterampilan untuk bisa menjadi orang kaya. Satu keterampilan tadi sudah Patung bukakan, yaitu keterampilan melihat peluang. Ya, tadi sudah dikupas. Patung kita membedakan ini peluang atau jebakan Batman gitu ya. Terus risikonya berapa besar? Ada yang memang berpeluang, tapi risikonya ada yang lebih gede. Kita harus selalu paham. Nanti kita kita ulas lagi di sesi yang berikutnya, Patung. Tetap bersama dengan kami Smart Listener di TDW Show. TDW Show. TDW Show with Tung Desem Waddington. Iya, Smart Listener, kita kembali lagi bersama dengan Pak Tung ya. Kalau tadi Pak Tung sudah kasih 1 jurus bagaimana caranya kita punya keterampilan menjadi orang kaya ya. Yang pertama keterampilan untuk melihat peluang. Pak Tung sebelum jurus yang kedua atau keterampilan yang kedua nih Pak Tung, berikan dong Pak Tung apa ya, semacam kayak ciri-ciri gitu loh, ciri-ciri peluang yang presentasi keuntungannya tuh bisa disebut besar gitu loh. Bukan hanya besar tapi juga cukup aman. Cukup aman, benar, besar dan aman, bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Nah, nomor salah satunya begini, ceritanya sebetulnya sejauh mata memandang. Begini loh, jadi kalau ada orang menawarkan Anda sesuatu, kita timbang antara risiko. Risiko itu ada 2 macam. Satu risiko yang menempel di bisnisnya, satu risiko yang nempel di diri kita. Maksudnya apa? Contohnya gini, kalau risiko itu misalnya Bill Gates usaha di satu bidang yang harganya misalnya $1 juta atau 10 miliar rupiah gitu ya. Bagi Bill Gates tidak berisiko walaupun tidak ada pengalaman sama sekali, partnernya juga tidak kenal juntrungannya, siapa yang nawarin, masa bodoh. Dia kena juga, Bill Gates kena $1 juta, no problem. Karena dia kekayaannya miliar-miliar US dollar, bahkan dia nyumbang aja 38 miliar US dollar disumbangkan begitu doang. $1 juta tidak ada masalah untuk Bill Gates. Tapi ada orang yang bagi dia berisiko. Contohnya begini, kekayaannya cuma 1 miliar. Tapi dia buka usaha yang butuh modal 10 miliar tadi, atau $1 juta. Bisnisnya tidak ngerti juntrungannya, kita tidak ngerti itu apa. Yang kedua, kita juga tidak ngerti siapa yang nawarin. Gitu ya. Atau mungkin kita kerjasamanya dengan orang yang sudah terbukti nipu orang berkali-kali, masuk penjara 5 kali sudah. Nah, terus kemudian Anda tidak punya duit, Anda jaminkan rumah Anda tidak cukup, jaminkan rumah mertua, jaminkan rumah orang tua, terus jaminkan kaki anak Anda gitu ya, di mafia begitu. Jadi kalau tidak bisa bayar, padahal bisnisnya Anda tidak ngerti, belum tahu bidangnya, terus yang ngajak kerjasama juga tidak tahu gitu ya. Nah, bagi Anda sangat berisiko. Tapi bagi Bill Gates, bisnis seperti itu tidak berisiko. Tapi sudah kena ya biarin. Tapi bagi Anda yang sampai utang-utang tadi, sedih banget. Itu risiko tergantung dari diri Anda. Ini keterampilan pertama untuk melihat peluang. Anda lihat bagi diri Anda sendiri. Kalau investasi segini, risiko tidak untuk Anda. Berisiko atau tidak. Berisiko itu setelah Anda timbang untung ruginya, Anda tidak mau terima gitu ya. Besar kecil kemungkinan terjadinya untungnya, besar kecil kemungkinan terjadi ruginya, terus berapa besar untungnya, berapa besar ruginya. Kalau rugi, Anda timbang, Anda tidak suka. Anda tidak mampu menerima, berarti Anda lebih baik nggak? Caranya nimbang gitu. Karena Anda untuk melihat peluang itu harus jago melihat ini gitu ya. Selain Anda mau meluangkan waktu melihat, Anda jago menimbang. Berikutnya, satu lagi, ini risiko yang menempel di bisnisnya. Contoh kalau secara umum gitu ya, misalnya saham dengan properti, saham secara umum lebih berisiko gitu ya. Tapi sebenarnya yang berisiko adalah kegoblokan dan kerakusan kita toh. Semua orang seperti itu. Gitu ya Pak Tung. Nah, tapi sekali lagi, apakah orang yang menjual bisnis franchise dan kemudian franchise-nya tutup berarti dia jahat? Enggak. Kalau dia memang sudah 4 tahun, sudah 5 tahun dan dia di bisnisnya memang menguntungkan. Salah satu contoh, McDonald
Ada nggak orang yang beli McDonald dan akhirnya tutup McDonaldnya? Ada, bukan hanya satu, ada orang dari sekian ribu. Nah, apakah McDonald pada waktu jualan franchise dia sengaja untuk merugikan? Enggak. Memang situasi bisnisnya, situasi begininya mungkin apa yang terjadi akhirnya tidak menguntungkan. Tetapi sejauh mata memandang, secara umum, jualannya McDonald, kalau kita buka franchise McDonald, menguntungkan. Misalnya begitu ya. Nah, tetapi juga demikian juga. Ini yang menarik. Kalau kita jualan franchise, atau kalau kita mau beli franchise, kita nimbangnya bagaimana sih? Saya lihat dulu, bisnisnya sudah menguntungkan belum? Yang orang lain yang beli sudah untung belum? Terus di tempat yang lain untung nggak? Terus berapa banyak untungnya? Terus situasinya seperti apa? Dan kalau kita sudah sejauh mata memandang bahwa ini menguntungkan, ternyata kita buka belum untung, kita tanya supaya untung caranya gimana? Kenapa kok yang lain untung, kenapa kok kita tidak? Gitu ya. Betul. Nah, kita terus belajar dan maju, bukan nyalakan. Anda nyalakan, Anda tidak meningkatkan diri. Jadi Anda tidak maju. Jadi ilmu menimbang risiko gini. Dan misalnya kalau problemnya orang yang titip duit di dunia saham, titip duit itu ada beberapa macam nih. Saham bisa menguntungkan, tapi kalau Anda titip ke pialang, titip doang, di mana pialangnya pokoknya jual beli, Anda dibelikan, dijualkan, Anda tidak mengontrol, dia cuma jual beli dan dia terima komisi. Ada yang sistem seperti ini, hati-hati. Kalau pas pialangnya butuh duit, anaknya sakit, Anda akan dijual belikan, masa bodoh rugi, masa bodoh geblok, jual beli, pokoknya dia dapat komisi. Betul nggak? Tapi ada juga pialang yang namanya watermark, gitu ya. Namanya watermark itu apa? Kita ikut dia beli. Jadi dia beli apa, kita ikut beli. Dia jual, kita ikut jual. Jadi kalau dia untung, kita ikut untung. Kalau kita rugi, kita ikut rugi. Tetapi kita ngasih komisi dia. Misalnya 10%, 5%, atau berapa persen. Setiap transaksi kalau untung, kita kasih dia. Tapi kalau rugi, kita nggak ngasih dia. Terus kemudian kalau misalnya harga saham 1.000 sampai 2.000, ternyata sampai 2.000, berarti kan kita untung 1.000 toh? Betul. Untung 1.000, dia dapat 10%, dia dapat 100. Ternyata harga saham dari 2.000 turun, jadi 1.500. Ya, 1.500, ya dia nggak dapat komisi gitu ya. Kalau dijual ya kita nggak dapat komisi. Tetapi kalau misalnya dari 1.500 naik lagi jadi 2.500, kan untungnya 1.000 toh? Betul. Tapi kan kita sempat rugi 500 toh. Nah, dia dapat komisinya hanya dari yang untungnya doang, dari 2.000 ke 2.500. 1.500 ke 2.000 dia nggak dapat. Ini fair. Jadi watermark, maksudnya watermark itu kita ikut. Nah, saya pribadi ketika saya yakin misalnya jualan properti gitu ya, saya beli juga. Ini bedanya dengan orang yang lain yang jualkan properti tapi nggak ikut beli. Kalau saya ikut beli, jadi kalau propertinya untung saya ikut untung. Jadi kalau propertinya jeblok, saya ikut jeblok juga. Jadi ini penjual yang tanggung jawab. Beda dengan orang yang makelar doang yang ngelepas gitu ya. Yang ngelepas doang dia terima komisi. Kalau saya enggak, saya ikut beli. Saya ikut beli. Nah, akibatnya kalau propertinya sejauh mata memandang untung, saya ikut untung. Baik. Itu tadi kemampuan ilmu untuk bisa menimbang resiko. Nah, kita lihat pialangnya terlebih dahulu, lihat marketingnya. Dia ikut beli nggak sih? Jangan-jangan dia cuma terima komisi doang. Kalau udah kayak gitu berarti sebenarnya kita sudah harus itu semacam warning lah ya Pak Tung ya. Yes. Sekarang keterampilan yang kedua Pak Tung untuk bisa menjadi orang kaya Pak Tung setelah pandai melihat peluang. Nah, jadi pandai melihat peluang, jadi pandai menimbang peluang juga loh. Jadi melihat peluang itu dan kita bisa membedakan mana yang peluang sejati, mana yang enggak. Dan peluang itu selalu ada risikonya, kita terima atau tidak, kan gitu ya. Yang kedua, kita pandai untuk menangkap peluang. Nah, untuk menangkap peluang, kita butuh satu yang namanya keberanian. Nah, takut jadi berani. Karena banyak orang itu hanya karena tidak pernah, makanya dia takut terus. Kalau dia takut terus, tidak pernah berhasil. Kalau dia alasan terus, tidak pernah berhasil. Nah, untuk pandai menangkap peluang, satu, kita punya keberanian untuk yes, take action, gitu ya. Yang kedua, kita punya network yang dimana istilahnya kita bisa gathering modal, walaupun tanpa modal bisa kita tangkap. Nanti saya beri contoh ya. Boleh sekarang atau masih ada waktu berapa lama ini? Semangat banget lagian. Pak Tung, kita terima telepon dulu boleh ya? Boleh. Sebelum nanti Pak Tung jelaskan saya mau kasih contoh bagaimana contohnya kita jalan-jalan mendapat duit miliar-miliaran. Pak Sabto sudah di ujung telepon mau ingin langsung bertanya kepada Pak Tung. Silakan Pak Sabto, selamat sore. Salam dahsyat Pak Sabto. Salam dahsyat. Salam dahsyat Pak. Silakan Pak. Iya. Hanya mengingatkan aja, saya pernah bertingkah laku seperti Pak Tung, mengingatkan teman-teman yang menginvestasi tidak masuk akal, tapi malah saya dimusuhin gitu Pak Tung. Betul sekali, karena dia terima duit kok. Wah, aku untung kok, ini enggak. Yang pertama adalah Kurnia Subur Alam Raya, bahkan saya pernah meninjau ternak bebeknya di daerah Cirebon ya.
dari penglihatan saya kalau fisiknya seperti itu hanya etalase dan tidak cukup volumenya untuk mengelola bisnis kita itu. Akibatnya satu kantor itu sekitar 7 miliar lenyap, Pak. Nah, kemudian yang berikutnya yang baru-baru ini adalah Netscape ya. Netscape itu kalau saya lihat dari websitenya aja, kantornya ruko dan lagi segala macam ya. Ada sekarang salah satu teman saya itu 800 juta lenyap. Raib gitu. Itu pengalaman saya, Pak Tung, mungkin bisa dibagikan ke pendengar yang lain. Oke, terima kasih Pak Sabto. Memang suka begitu ya Pak Tung, dikasih tahu yang benar, justru yang memberitahukan yang benar itu yang dibully ya? Ya bukan hanya dibully, kan saya terima duit, saya cairkan keluar kok. Ini sudah 8 tahun, tapi bisnisnya gombal-gambul. Nggak mau. Sebetulnya tergantung, kalau Anda orangnya bisnisnya menjanjikan bisnis 2% begitu ya, dan dia hanya bersifat money game dan uangnya digulung, orangnya tak ngambil lagi, itu kalau 2% berarti 1 tahun 24%, itu kan kalau Anda nabung 100, berarti 24-nya dikembalikan tahun pertama, 24-nya tahun kedua. Nah kalau tidak diambil, dia bisa tahan lama. Tapi kalau misalnya orang mulai bedol desa, itu tahannya ya sekitar 8 tahun. Karena kalau diambilin ya, itu tahun pertama sudah habis. Tahun pertama habis 24. Gini, orang menjanjikan bunga 2%. Iya. Tapi tidak ada bisnisnya. Apa yang dilakukan? Dia ngasih Anda 2% toh. Dibayarkan. Yang dibayarkan pakai duitnya siapa? Duit Anda sendiri toh. Betul toh? Anda mau happy, saya terima 24 toh, terima. Besok 24 lagi, 1 tahun dapat 24 toh. 4 tahun duitnya sudah habis toh. Iya. Tahun kelima yang duitnya siapa yang dibayarkan? Duitnya orang lain. Yang baru masuk. Tapi otomatis harusnya tahannya 1 tahun. Jadi tahan setengah tahun, karena yang 24 dibayarkan kepada Anda, yang 24 dibayarkan pada orang yang baru, berarti setengah tahun. Kecuali ini biasanya mestinya tahannya 6 tahun, 8 tahun sudah mati, tapi bisa 10 tahun, bisa 12 tahun. Karena apa? Karena dia cuma bayar 2%. Tapi kalau 30%, cepet-cepetan men, 1 bulan 30%, cepet-cepetan, 1 tahun lah. Jadi kalau Anda masih nekat investasi di sini gitu ya, yang saya sebutkan tadi, perusahaan dari Rusia. Betul. Tapi ya itu tadi Pak Tung, hal-hal yang kayak gitu itu yang seringkali orang awam tuh tidak memahami gitu, karena diiming-imingi kan gitu, dapat keuntungan, terus seolah-olah yang memberikan informasinya ini saya juga dapat untung gitu, tanpa mengecek lagi kebenarannya gitu loh. Nah, Oke, Pak Tung, kita beralih ke tadi yang tadi Pak Tung sampaikan. Setelah kita terampil untuk melihat peluang, pandai menangkap peluang, dan tadi Pak Tung mau kasih apa namanya contoh. Tapi kita break dulu ya Pak Tung ya. Nanti sebentar lagi saya kasih contoh sebagaimana yang sebetulnya ini real thing. Tapi kalau kita punya keterampilan seperti ini, termasuk melihat saya bisa untung di properti, saya kasih contoh kasus lah gitu yang nyata gampang, aja, yang gampang hitung-hitungan itu sederhana banget, dan kita bisa ini berarti dapat duit miliar-miliaran nemu di jalan kan gitu ya. Oke, Pak Tung, kita jeda dulu. Pak Tung tetap bersama dengan kami dan juga smart listener. Anda yang punya pertanyaan melalui SMS silahkan di 0812 11 12 959. JDW Show. JDW Show with Tung Desem Waddingin. Iya, baik smart listener, kita sambung kembali untuk Anda yang baru saja bergabung. Mungkin bertanya-tanya nih, di obrolan kita bersama dengan Pak Tung, topiknya apa sih? Kita sedang membahas 3 keterampilan menjadi orang kaya. 1, 2 tadi sudah diungkapkan oleh Pak Tung, tapi Pak Tung nih yang kedua mau kasih semacam contoh ya, yang real banget. Bagaimana kita bisa pandai menangkap peluang. Silahkan Pak Tung, langsung di-sharekan kepada kami mengenai contoh tadi. Contoh misalnya, kemarin saya baru dari Makassar begitu ya. Saya datang di pesawat itu jam 3, padahal acara seminar saya Kaya Melalui Investasi itu jam 6. Nah, ketika masih selisih 3 jam, saya mau meluangkan waktu untuk melihat-lihat peluang di sana. Pada waktu melihat-lihat peluang, jalan-jalan gitu ya. Ada di satu jalan itu, saya tanya, ini ada tanah dijual. Depannya 25 meter, masuknya 46 meter. 1.150 meter. Harganya berapa? Kita ngomong gampang, 4,5 M gitu ya. 4,5 M. Oh, tanahnya masih nguruk, masih begini, IMB ngurus ini. Oke deh, kalau saya tahu caranya ngitung, mendadak jadi peluang. Kalau tidak tahu caranya ngitung, bukan peluang. Kalau saya tidak pernah membandingkan, tidak ngerti bahwa ini menguntungkan atau tidak menguntungkan. Kan gitu toh. Nah, kemudian, dijual berapa? 4,5 M. Oke, ya. Terus kemudian saya cek kanan kiri. Ruko di sana berapa?
ruko di sana yang ukuran 5 kali 20. Berarti 100 meter tanahnya. Kemudian atasnya adalah 3 lantai. Jadi 300 meter bangunan. Mereka jual 3,8 M. 3,8 ini 3,8. Dan daerahnya ramai sekali. Jalanan ramai menuju kompleks kota baru dan sangat-sangat ramai. Dari 3,8 M ini, nah kalau saya ngitung, saya langsung ini nemu duit ini. Kok bisa nemu duit? Tetap saja harus dicek dulu tanahnya milik siapa, kemudian sengketa atau tidak, semuanya yes, secara hukumnya harus. Kita harus punya keterampilan untuk menangkap peluang, kita harus tahu dulu secara hukumnya seperti apa, ya toh ya? Betul. Nah, sekarang mari kita hitung. Sekarang misalnya tadi 5 kali 20. Kalau kita buat ruko dengan tanah tadi lebarnya 25 meter, berarti bisa buat berapa ruko? Dibagi 5 meteran. 5 ruko. Okay. 5 ruko berarti kalau satu totalnya harganya 5 M misalnya, dengan uruk dengan apa nanti berarti modal tanah kita berapa satu rukonya? Sekitar kan gini, 5 M toh dibagi 5 M dibagi 5 ya, satu rukonya berapa? 1 M untuk modal tanahnya. Betul, oke. Sekarang untuk bangunnya, saya tanya-tanya di sana, ternyata bangun bisa 1,7, 1,8. Kita ngitungnya supaya gampang, buletin jadi 2 juta semeternya. Berarti kita bangun ruko 5 kali 20 kali 3 lantai. Berarti total bangunan 300 meter kali 2 juta. Berarti modalnya berapa? Modal untuk bangun satu ruko. Satu ruko ya berarti sekitar ya 300 kali 2 juta. 300 kali ya 600 ya. 600 juta. Betul. Gampang toh? Iya. Modal tanahnya berapa? 1 M. 1,6 ya? Ya, bisa dijual 3,8. Untungnya berapa? Nah, kita kan pasti harus itu hitungan. Gini, 2 sekian gitu. Ya, 2,2. Okay. Kita ngomong gampang deh, saya jual cepat. Yang lain jual 3,8, saya jualnya 3,6. Boleh untung gak? 2 juta. Untung 2 miliar. Ya, untung 2 miliar per ruko. Anda 5, berarti untung berapa? 10 M. Nemu duit 10 M, diambil dah. Ya ambil lah. Nah, pertanyaan sekarang kamu, ya Pak Tung ngomong gampang. Pak Iya. Duit. Itu kan modalnya 1 M, 5 M. Terus tanahnya aja 5 M. Terus kemudian 600 juta kali 3, berarti dikali 5. Berarti 3 M sendiri. Berarti modalnya 8 M. Loh, kalau punya 8 M, kalau tidak punya terus gimana? Betul kan? Betul, pertanyaan kalau yang kita ahli menangkap peluang, kita nggak pernah takut. Begitu kita bisa ngitung seperti ini, pertanyaan saya, Smart Listener, kalau saya yang punya peluang ini, saya bisa ajak Anda satu juga loh, ruko-ruko sebelah 3,8. Ini kita butuh begini. Siapa yang mau joinan sama saya? Banyak yang mau. Antri. Saya gitu. Begitu orang punya duit langsung mau. Ya toh ya? Iya. Ya toh ya? Iya. Nah, sekarang Anda kalau orangnya sudah punya duit, misalnya dia punya 20 miliar atau punya berapa, di bank cuma bunganya mungkin 6%, 7%, 8% atau berapa persen sudah kena pajak 20%, misalnya gitu ya. Betul. Nah, sekarang saya tanya, mau nggak ceritanya orang tadi gini, oke, ini ya saya menemukan peluang, mari saya lihat, gini deh, kita 50-50, mau nggak? Kira-kira orangnya mau nggak? Modalnya 8M, kamu 4M, tapi untungnya nanti 5M. Pasti modal mau. 4M untuk, mau toh? Mau. Oke, sekarang gini, kemungkinan terburuk apa? Mungkin masanya berubah jadi tidak laku rukonya. Tidak masalah, tidak laku. Kalau kita punya duit daripada ditaruh di bank, saya taruh di properti begini, tidak laku jemur aja. Gitu kan, resiko paling buruk kan jemur toh. Properti dijemur secara umum di kemudian hari tetap naik. Betul. Ya kan? Jadi kita sudah beli dengan 3, kalau daripada beli 3,8 kita dapat diskon, sekarang dapat 1,6 doang. Murah atau murah banget? Murah dong. Kalau kita mau simpan, kita sewa-sewakan dengan murah gitu ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Orang tadi saya ajak kerjasama, yes, kamu keluar modal 4M, saya juga 4M. Nanti kalau hasil kita 50-50. Karena saya yang menemukan, oke deh. Sekarang gini deh, saya uangnya lagi kecemplung sih di properti yang lain. Boleh nggak saya pinjam kamu dengan jaminan tanah ini dan ruko ini? Jaminannya sudah over loh. Iya. Nah oke, 1,6. Terus kemudian ceritanya dia modalin 4M untuk beli tanah dan untuk bangun nanti jadi totalnya 8M. Kalau kita ngomong, nanti kamu tak kasih bunga deh 12% atau 15% setahun. Kalau laku setahun, kalau tidak laku, nanti begitu sudah jadi, kita jaminkan bank, saya utang yang bank lah dengan jaminan properti yang sudah ada. Kan jadi tetap dibayar sama bank lebih dari 1,6 karena ini pasaran saya 3,8 kan gitu. Betul. Sekarang gini, berarti orang tadi keluar 8M, 4M-nya modalnya dia, 4M saya utang. 4M-nya saya kasih bunga 12%. Berarti setiap tahun saya bayar 480 juta. Kalau dalam 1 tahun laku, saya kan untung 5M tuh tadi. Betul. 5M dipotong 480 juta? Ya sekian deh, banyak. Oh, 4 bukan. Bukan, 500 tadi, 12
12%. 12%. Dikali 4M, berarti kan 480 juta, betul? Betul. 480 juta. Berarti kita untungnya, karena untungnya 5M, dipotong biaya bunga, balikan kepada dia sama pokoknya tuh. Berarti kita masih untung 4 miliar 520 juta. 4 miliar 520 juta ini, pertanyaan saya. Sorry kalau saya ngomong angkanya cepat karena saya biasa ngitung seperti ini. Iya, udah terbiasa sih. Tapi begitu saya sekarang kan peka. Saya jalan-jalan di mana-mana seringkali nemu duit. Nah saya buktikan gitu. Kemarin jalan-jalan di Makassar nemu duit, jalan-jalan di Tangerang nemu duit, jalan-jalan di Solo nemu duit, Jogja nemu duit. Karena bisa ngitung. Karena saya mau meluangkan waktu. Kalau saya datang jebret langsung ke hotel, tidak mau jalan-jalan, saya mungkin tidak dapat peluang ini. Tapi untuk ini Anda butuh ilmunya. Anda butuh ilmunya untuk bisa ngitung, kan gitu ya. Nah, pertanyaan, Pak Tung kok senang sekali sih share seperti ini di seminar 5 hari share bagaimana beli properti tanpa duit. Kalau ini kan tanpa duit toh. Iya. Duitnya teman kita toh, duitnya duit saudara kita toh. Duit bank, duit teman, duit saudara. Duit IMF, istri mertua family. IMF, iya betul. Bank dunia teman-teman. Iya. Teman-teman mau modalin dengan jaminannya kan properti tersebut. Iya. Luput-luput dia ambil semua propertinya, dia yang untung. Iya, benar. Dia untung dan saya nunjukin saya yang gini. Nah, untuk ini kenapa sih Pak Tung seneng kali ngajarin ilmu-ilmu seperti ini? Karena mendadak begitu banyaknya orang yang punya ilmu ini. Saya lah yang jadi yang modalin. Anda berarti tanpa modal. Oh, pantesan aja gitu ya. Dengan demikian, saya punya ilmu ini dipraktekkan banyak orang. Ketika orang, yes saya nemukan peluang, mendadak Tung Desem Waringin yang jadi bank dunianya. Baik. Kita kerjasama dengan Anda tak utangin aja gitu ya. Tapi Pak Tung, bagaimana itu bisa membuat kepercayaan yang sedemikian tinggi gitu loh? Loh, kalau orang ada hitungannya dan jaminannya jelas. Tadi kan jaminannya jelas toh. Jaminannya properti tadi. Betul. Dibangun sungguh-sungguh, betul toh? Kalau misalnya ternyata tidak laku sama sekali, misalnya dalam 2 tahun atau dalam 3 tahun, properti ambilan. Berarti kalau properti diambil sama dia rugi nggak? Karena dia dapat propertinya. Dapat juga. Cuma 1,6 M, nilai pasarnya 3,8. 3 tahun kemudian mungkin nilai pasarnya 4,5 M. Nah, dengan demikian, kalau kita punya ilmunya, ini smart listener yang saya cintai, menimbang risiko, terus kemudian juga ilmu properti seperti ini. Saya mau meluangkan waktu untuk belajar ilmu-ilmu yang luar biasa. Dan ada orang sih tadi, begitu diajarin ilmunya, mosok. No. Kalau mosok gampang aja. Contoh gini, Anda datang di seminar saya Property Rate Revolution, bayarnya cuma berapa juta doang gitu ya. Iya. Terus kemudian Anda dalam akhir seminar tidak yakin bahwa ilmu ini bisa menghasilkan duit Anda miliar-miliaran, duit Anda tak kembalikan 100%. Berarti aman atau aman? Aman. Nah kan gitu toh, aman banget toh. Aman ini banget. Ini pembicara yang keren gitu, Anda tak dapat ilmunya, duit tak kembaliin, gampang toh? Oke. Gampang atau gampang banget? Gampang banget itu. Berarti aman toh? Aman. Nah terus tambah lagi, selain garansi 100% kan tadi toh, kalau saya ngasih CD, ngasih hadiah apa, CD-nya boleh dibawa pulang lah, kan keren banget toh. Patung, ini kan ada yang bertanya begini, itu kan karena Patung orangnya memang baik banget. Terus bagaimana kalau kita kepada orang lain ya gitu ya, yang mungkin baru kita kenal atau ya sudah kenal tapi belum tentu bisa seperti Patung gitu ya. Nanti dijawabnya setelah kita jeda ya Patung. Yes, dengan senang hati. Baik, kita kembali lagi nanti Smart Listener dalam obrolan kita 3 keterampilan menjadi orang kaya bersama dengan Pak Tung Desem Waringin. JD Way Show. JD Way Show with Tung Desem Waringin. Iya, baik, Smart Listener, kita sudah ada di sesi terakhir perbincangan bersama dengan Tung Desem Waringin. Tapi jangan khawatir, ini masih ada lagi 1 keterampilan yang mau dibagikan oleh Pak Tung. Pak Tung? Yes. Oke, untuk bisa melihat peluang sudah, kemudian keterampilan pandai menangkap peluang juga sudah. Sekarang yang ketiga nih, walaupun gitu belum komplit-komplit amat, yes, tapi minimal ilmunya udah dapat nih. Mulai gitu. Ditangkap, yes. Yang ketiga adalah jago melipat gandakan peluang. Contohnya, pada waktu saya mau ngajar tentang Property Rate Revolution, sebetulnya saya melipat gandakan peluang. Yaitu dengan cara apa? Menyebarkan ilmu ini sehingga banyak orang bisa menganalisa. Ketika banyak orang menganalisa, orang yang akhirnya mau ngajak kerjasama dengan saya jauh lebih banyak. Akibatnya peluang saya yang kalau ilmunya saya punyai sendiri, ya Tung Desem Waringin doang gitu ya. Nah, tetapi begitu banyaknya murid-murid yang mungkin yes punya ilmunya, tetapi misalnya dananya belum ada, saya bisa modalin dia toh. Jadi akibatnya peluang saya berlipat ganda ketika saya share ilmu ini kepada
banyak orang. Betul. Makanya saya sampai hari ini masih senang ngajar walaupun prioritas saya mulai bergeser ke keluarga gitu ya. Jadi tapi saya senang karena itu panggilan. Baik. Ngajar adalah panggilan. Nah, dan inilah jadi smart listener yang saya cintai. Kalau Anda ingin tertarik ikut seminar saya properti, itu setahun cuma 2 kali. Satu di Jakarta sudah lewat, satu lagi di Surabaya. Anda belajar nanti di bulan Oktober gitu ya. Tentang tanggal, tempat, dan biaya, Anda tanya aja gitu ya. Karena biasanya diurusin karena ini saya ngajar ini banyak amalnya gitu ya. Baik. Jadi karena 100% money back garansi, berarti ilmunya bisa dipertanggungjawabkan kan gitu toh? Iya, iya. Terus kemudian kalau Anda tidak merasa bahwa ilmu ini bisa menghasilkan uang 1 miliar dalam 1 tahun ya. Iya, uang kembali. Minta balik, intinya simpen dan tanaman toh. Oke, iya. Nah, jadi dengan demikian kalau Anda tertarik untuk ikut seminar properti saya, Anda tinggal SMS properti, itu propertinya di Surabaya gitu. Anda tulis Anda properti gitu ya. Terus kemudian nama Anda, terus kemudian Anda SMS ke nomor telepon ini 08111. Saya ulangi, 081-nya 3 kali, 63873. 63873 ya. Saya ulangi pelan-pelan, 08111, 081-nya 3 kali. Masukkan handphone Anda sekarang juga, pelan-pelan. 08111, 081-nya 3 kali, 63873. Nah, Anda SMS nama Anda properti ini di Surabaya yang paling cepat nanti bulan Oktober. Saya ngajarnya jarang-jarang sekarang mulai gitu ya. Ya, tapi dalam kesempatan ini ambil peluang. Kalau Anda tidak merasa bahwa ini kan aman sekali toh. Dan Anda take action, Anda dapat kenalan, Anda bisa melipat gandakan peluangan, Anda dapat ilmunya, dan Anda bisa dengan happy belajar ilmu-ilmu yang sungguh-sungguh ilmu yang bermanfaat. Jadi Anda bisa menimbang bahwa properti ini berisiko atau tidak. Anda mau ikut semua, Master Breakthrough saya juga boleh ikut Business Revolution 5 hari. Belajar menimbang risiko bisnis itu seperti apa. Jadi kita tidak hanya blame doang, tapi kita tanggung jawab terhadap yang mengikuti kan gitu ya. Oke. Baik, Pak Tung tadi kan ini memang kelihatannya Pak Tung adalah satu dari sekian banyak orang baik gitu ya di negeri ini gitu kan. Terima kasih. Mau mengajarkan ilmu bahkan juga kalau memang dilihat belum punya modal dimodalin gitu kan. Malah enak toh. Malah enak banget ya, udah diajarin dikasih modal lagi. Nah, punya ilmunya yang. Nah, tapi Pak Tung ini ada pertanyaan dari SMS ya. Kan gak semua seperti Pak Tung. Lalu bagaimana caranya kita untuk bisa berteman dengan orang kaya dan percaya bahwa kita bisa mencapai target kemudian gitu ya, dan bisa tahan deh terhadap ya mungkin dianggap nggak bisa, dianggap remeh, dianggap hina lah dan sebagainya. Kira-kira gimana tuh Pak Tung? Sebetulnya itu tadi, kalau kita datang sebagai satu orang I help you Pak gitu ya, kita datang untuk membantu. Siapa sih yang nggak suka dibantu? Tapi ada juga orang datang ngerewelin terus, itu kan juga orang nggak senang deket-deket seperti itu. Salah satu contoh murid saya Pak James Sastro gitu ya. James Sastro ini datang, dia masih naik sepeda motor. Saya bilang, ini lah analisa gini, tolong saya dibantu gini. Oh kamu lihat ya, ini ada Giant mau dijual di tempatnya di Banyuwangi. Dia naik kereta, bayangin, tidak punya duit, ya tidak minta duit sama saya. Pakai backpacker pergi ke Banyuwangi ngecekin properti itu saya. Hari ini udah naik Mercy deh, udah punya rumah banyak dari developer kanan kiri, jangan tanya. Karena titik awalnya dia mau bantu terus. Yang Ridwan Raharjo yang jagoan juara kos-kosan itu dan punya rumah sakit, punya universitas, punya pulau. Tadinya nempel saya terus loh. Seminar dia nyantrik, dia Pak Tung tak pinjemin sound system ya, karena dia perusahaan persewaan sound system gratis ya Pak Tung, nempel ke Bali ngikut, ke Surabaya ngikut, dia datang terus gak kerja, ngasih saya gratis sound system, belajar. Tapi hari ini terbayar berkali-kali lipat gitu ya. Pak Roy Sakti yang pakar kartu kredit itu nempel saya terus sama itu ya. Dan sekarang juga meleduk dan sukses dahsyat luar biasa di bidangnya masing-masing. Ada yang di properti, ada yang di sini. Tapi saya senang sekali ketika punya murid-murid yang terus bawa manfaat untuk orang banyak gitu ya. Karena fight-nya juga kuat gitu ya, itu, Pak Tung. Datang kepada orang kaya, jangan Pak tolong saya dibantu. Oke. Pak saya bantu Anda, dan kalau bantu tulus. Kalau bantu Pak saya dapat komisi berapa, hitungannya gimana, ini gini. Oh Bapak bayarin dulu. Ya, orangnya, aduh orang ini saya ngasih ilmu kamu aja nilainya miliar-miliaran gitu ya. Oke. Nah Pak Tung, untuk menutup obrolan kita sore hari ini, ada satu pertanyaan dari Mas Tovan di Makassar. Yes. Yang baik bisnis dulu apa mencintai pekerjaan kemudian, atau harus jatuh cinta dari awal, atau bagaimana? No, yang nomor satu bisnisnya menghasilkan dulu. Kalau ada orang bilang mencintai, no, tunggu dulu gini loh. Kalau Anda cintai dan tidak menghasilkan untuk apa? Jadi nomor satu bisnisnya menghasilkan gaya hidup yang Anda inginkan. Bisnis yang menghasilkan gaya hidup yang kita inginkan itu banyak banget. Kita list, ini bisa. Kemudian Anda cari yang Anda suka. Kemudian setelah itu dari list yang Anda suka kan banyak juga. Cari yang mudah. Baik. Jadi jangan sudah cari yang susah, tidak menghasilkan, tidak Anda cinta, itu kerja di neraka itu.
Oke. Harus Anda menghasilkan, dan Anda sukai dan mudah gitu. Mudah dan kemudian tumbuhkan perasaan cinta itu gitu ya Pak Tung ya? Kalau tidak dicintai ya percuma. Anda ya cepat-cepat didelegasi. Boleh kalau menghasilkan cepat didelegasikan. Iya. Oke Pak Tung, untuk menutup kebersamaan kita nih, apa yang mau Pak Tung ingatkan kepada kita semua sebagai summary buat obrolan kita sore hari ini? Always learn, terbuka terhadap peluang. Ya. Terus kemudian peluang nomor 1 adalah kita punya ilmunya lebih dahulu. Kalau Anda tidak punya ilmunya, ya Anda menganggap itu peluang tuh. Dan kemudian setelah Anda bisa menghitung, membandingkan, Anda harus punya keberanian untuk menangkap peluang. Baik. Nah, terus kemudian yang ketiga, melipat gandakan. Saran saya, Anda ikut seminar-seminar saya, 100% money back garansi, ke 08111, 081-nya 3 kali, Anda SMS ya. 08, nanti akan ditelepon, besok akan ditelepon hari kerja gitu ya. 08111, 63 873. Oke. Jadi 63873, 081-nya 3 kali, 08111, 63873. Besok Anda akan ditelepon, ditanya Anda mau ikut seminar yang mana, berapa, dan semuanya 100% money back garansi. Aman. Baik, oke. Pak Tung, terima kasih untuk sore hari yang dahsyat ini. Semoga ilmunya bisa membuat kita semuanya menjadi dahsyat ya. Kita ketemu lagi lain waktu, dan Pak Tung sukses selalu dan sehat selalu untuk Pak Tung ya. Baik, Smart Listener, ini akhir dari obrolan kita bersama dengan Pak Tung dalam TDW Show. Nanti akan kembali minggu depan. That was TDW Show with Tung Desem Waddingin. Brought to you by Smart FM Network. Terima kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.